Selamat berjumpa lagi siswa semua. Pada hari ini kita kembali bertemu dalam pelajaran kita. Dalam pelajaran kita yaitu PPKN. Minggu yang lalu Ibu sudah menjelaskan mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Pada hari ini kita lanjutkan juga masih mengenai kedudukan Pancasila dan fungsi Pancasila hanya sebagai ideologi bangsa dan negara. Baiklah, mungkin untuk awal-awal ini kita bisa mengingat-ingat lagi ya, apa sih yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila sebagai fondasi, sebagai dasar yang kuat atau fondasi yang kuat bagi negara Indonesia, sehingga negara kita akan tetap eksis, berdiri, tidak mudah goyah oleh terpaan badai apapun juga. Dan Pancasila sebagai dasar negara juga berarti Pancasila menjadi landasan bagi penyelenggara negara untuk menetapkan segala norma-norma, peraturan-peraturan yang sesuai dengan dasar negara kita. Baik, kira pemahaman yang lalu tidak terlalu sulit. Hari ini kita lanjutkan dengan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Mungkin kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ideas, yang berarti ilmu. Ideas yang berarti gagasan, konsep atau pengertian dasar, dan cita-cita. Kemudian logi atau logos berarti ilmu. Sehingga kalau kita gabungkan, ideologi bisa diartikan adalah ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau gagasan atau tentang pengertian dasar. Atau kalau dalam bahasa sana ya, dalam bahasa Inggris, the science of ideas. Pancasila berasal dari, kalau dilihat dari asal usul kata. Kemudian dalam Kamus Bahasa Indonesia, ideologi diartikan sebagai keyakinan yang dicita-citakan sebagai dasar pemerintahan negara. Jadi di sini ideologi itu adalah suatu keyakinan ya. Tadi kan dari asal usul kata, ideologi, cita-cita, kemudian ide. Dan dalam Kamus Bahasa Indonesia, ideologi diartikan sebagai keyakinan yang dicita-citakan. Apa sih yang dicita-citakan oleh bangsa kita? Apa sih yang menjadi dasar dari pemerintahan negara? Itu adalah dapat dikatakan sebagai ideologi dari negara. Dan dalam hal ini, karena ideologi kita Pancasila, berarti dasarnya atau keyakinannya adalah Pancasila. Kemudian tadi kita sudah menguraikan mengenai Pancasila berasal dari bahasa Yunani, asal usul katanya. Kemudian maksud saya ideologi ya, ideologi berasal dari asal usul kata dan ideologi dalam Kamus Bahasa Indonesia. Kemudian ada lagi ideologi secara umum. Apa sih yang dimaksud dengan ideologi secara umum? Ideologi secara umum berarti kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide atau keyakinan-keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Lalu menyangkut apa saja? Menyangkut tingkah laku sekelompok manusia dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk sosial, kebudayaan, ekonomi, keagamaan, dan pertahanan dan keamanan. Jadi di sini berarti ideologi itu sudah secara menyeluruh ya. Yang jelas ideologi berarti ide-ide atau keyakinan-keyakinan, kepercayaan secara menyeluruh yang menyangkut berbagai bidang kehidupan.
Jadi kalau ideologi Pancasila berarti di sini ide-ide keyakinan Pancasila itu tidak hanya dalam satu segi kehidupan, tapi berbagai bidang kehidupan. Karena itu Pancasila dikatakan juga bisa berlaku secara tidak secara khusus dalam satu bidang, tapi bisa universal. Maksudnya universal tidak untuk seluruh bangsa, tapi untuk banyak bidang tadi ya, seperti sosial, ekonomi, kebudayaan, keagamaan, pertahanan, dan keamanan. Karena apa? Karena di dalam Pancasila itu ada ide-ide, gagasan yang ingin dicapai oleh suatu bangsa. Kemudian di dalam Pancasila juga tertuang cita-cita, gagasan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila di sini menjadi dasar ideologi negara kita. Dan kita dapat melihat secara khusus hal itu dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 dalam ulamaa keempat yang menyatakan bahwa cita-cita negara kita adalah ada 4 ya. Yang salah satunya secara khusus adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Jadi cita-cita negara kita itu bisa dikatakan di sana Pancasila. Di dalam Pancasila tertuang ide-ide, gagasan, cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Dan Pancasila terdapat di dalam pembukaan UUD 45 alinea 4. Itu Pancasila yang kita pakai sekarang. Sejalan dengan cita-cita negara kita yang ada 4, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kecerdasan umum, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Selain itu, ternyata Pancasila bisa juga kita ambil dari nilai-nilai adat istiadat atau pandangan-pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pada waktu yang lalu atau pada minggu lalu sudah dijelaskan bahwa Pancasila itu sebenarnya ada sejak Indonesia ada. Jadi nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial itu adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia sejak zaman nenek moyang. Dan kemudian nilai-nilai tersebut kita kristalisasi dalam bentuk Pancasila tadi ya. Pancasila sebagai ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ternyata Pancasila itu bisa bersifat sebagai ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila merupakan suatu sistem pemikiran terbuka. Sedangkan ideologi tertutup merupakan suatu sistem pemikiran tertutup. Jadi kan dikatakan ideologi adalah ide, pikiran, cita-cita. Jadi kalau terbuka berarti pikirannya terbuka, cita-citanya terbuka. Kemudian kalau ideologi tertutup berarti pikirannya tertutup, ide, gagasan, nilainya adalah tertutup. Ideologi atau cita-cita itu sudah hidup dalam masyarakat Indonesia. Itu adalah salah satu ciri-ciri ideologi tertutup. Ideologi itu bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Ya, kalau tadi kita sudah mempelajari ada 2 sifat dari ideologi, ada ideologi terbuka dan tertutup. Kemudian apa sih yang menjadi ciri-ciri ideologi terbuka dan tertutup? Yang pertama, ciri-ciri ideologi tertutup. Ideologi tertutup berarti ideologi itu bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan memperbarui masyarakat.
Hal ini berarti demi ideologi masyarakat harus berkorban untuk menilai kepercayaan ideologi dan kesetiaannya sebagai warga masyarakat. Isinya bukan hanya berupa nilai, cita-cita tertentu, melainkan juga terdiri dari tuntutan konkret operasional yang keras. Jadi ideologi tertutup bersifat totaliter dan menyangkut segala segi kehidupan. Jadi, ulangi lagi ya. Ideologi di sini bukan cita-cita yang hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita sekelompok orang. Ini berarti demi ideologi masyarakat harus berkorban untuk menilai kepercayaan ideologinya dan kesetiaannya sebagai warga masyarakat. Jadi isinya bukan nilai cita-cita tertentu, melainkan terdiri dari tuntutan konkret dan operasional yang keras. Dan ideologi tertutup ini bersifat totaliter, menyangkut segala segi kehidupan. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti Pancasila bersifat aktual, dinamis, antipatik, senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, atau dalam hal Pancasila menjadi ideologi terbuka, Pancasila memiliki 3 dimensi. Pertama, dimensi idealistis, yaitu nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila itu bersifat sistematis dan rasional, yaitu hakikat nilai yang terkandung dalam 5 Pancasila. Yang pertama, ulangi, dimensi idealistis berarti nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis dan rasional dan terkandung dalam 5 Pancasila. Keterbukaan Pancasila dibuktikan dengan menerima budaya asing yang masuk ke Indonesia selama tidak melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam 5 Pancasila. Misalnya kita dapat melihat kebudayaan India, kebudayaan Islam, Barat, dan sebagainya, yang jelas kebudayaan-kebudayaan tersebut tidak bertentangan dan tidak melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila kita ya, kelima dari Pancasila kita. Kemudian Pancasila terbuka berarti dia harus mempunyai dimensi normatif. Dimensi normatif berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu norma sebagaimana terkandung dalam pembukaan UUD 45. Jadi sebagai dimensi normatif berarti nilai-nilai terkandung dalam Pancasila dijabarkan dalam sistem norma. Maksudnya di sini kelima Pancasila itu kemudian dijabarkan dalam bentuk norma-norma, aturan-aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang menjadi dasar pengaturannya adalah konstitusi pembukaan UUD 45 atau diatur dalam pembukaan UUD 45. Kemudian dimensi realistis. Dalam hal dimensi realistis berarti Pancasila mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Artinya dalam kehidupan nyata Pancasila itu memang sudah ada dalam masyarakat dan berkembang. Sehingga Pancasila ini harus dijabarkan. Artinya mampu dijabarkan dalam kehidupan nyata dan dalam berbagai bidang kehidupan seperti sosial, ekonomi, agama, politik, pertahanan, dan keamanan. Jadi semua kehidupan nyata dan semua bidang-bidang kehidupan tersebut itu harus berdasarkan pada Pancasila. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa? Ideologi berarti tadi katanya gagasan, konsep, dasar, cita-cita.
secara harfiah berarti ideologi adalah ilmu pengetahuan tentang ide-ide, gagasan atau ajaran-ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Mungkin sampai di sini pelajaran Ibu tentang ideologi Pancasila. Selanjutnya akan Ibu tayangkan sebuah video yang berkenaan dengan Pancasila sebagai ideologi dan sebagai pandangan hidup. Disimak baik-baik karena ada nanti evaluasi yang berhubungan dengan video tersebut. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Ana Cindy Rahmawati MPD dari SMP Taman Pelajar Surabaya. Untuk materi kali ini yaitu tentang Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Pancasila. Pancasila merupakan landasan ideal negara yang terdiri dari 5 sila, di mana 5 sila tersebut saling berkaitan antara sila yang satu dengan sila yang lain. Pertama kali kita membicarakan tentang dasar negara. Dasar negara merupakan landasan kehidupan negara. Selain itu juga sebagai pedoman hidup bernegara yang mencakup cita-cita, tujuan, dan norma negara. Dan yang terakhir, suatu dasar untuk mengatur penyelenggara negara. Ibaratnya sebuah bangunan. Dasarnya terletak pada bagian bawahnya. Kuat dan kokohnya bangunan itu tergantung dari pondasi awalnya. Sama seperti negara. Pancasila sebagai dasar negara harus bisa menjadikan landasan kehidupan bernegara, karena di dalamnya berisi cita-cita, tujuan, dan norma bernegara. Semuanya ini dalam rangka untuk mengatur kehidupan dalam penyelenggaraan negara. Dalam ideologi Pancasila ini mengatur hubungan antara warga negara dengan negara secara seimbang. Hubungan antara agama dengan negara. Jadi negara kita bukan negara sekuler, yaitu negara yang memisahkan dengan agama. Agama begitu diakui di negara kita. Hubungan agama dengan negara. Ciri dari ideologi Pancasila, agama erat hubungannya dengan negara, jadi tidak terpisah. Negara memperhatikan kehidupan beragama, seperti yang diatur pada pasal 29. Negara menjamin kebebasan tiap warga negara untuk memeluk satu agama. Tetapi yang berbeda dengan ideologi Pancasila ini dibandingkan ideologi komunis dan liberal, kalau pada ideologi komunis dan liberal, tiap warga negara boleh tidak memeluk satu agama dan boleh memeluk lebih dari satu agama. Kalau negara yang berideologi Pancasila, tiap warga negara tidak diperbolehkan ateis. Jadi tidak diperbolehkan warga negara yang tidak memiliki agama. Semua warga negara harus beragama, yakni memilih satu agama saja. Itu yang ada di negara kita. Sekarang kita meninjau pada bidang pendidikan. Di negara sosialis, diserahkan semuanya pada warga negaranya, senantiasa patuh dan taat kepada pemerintahan. Sedangkan di negara liberal,
pengembangannya demokrasi, bahkan demokrasi yang berlebihan, tidak ada batasnya. Kalau di negara Indonesia, membentuk warga negara yang bertanggung jawab, memiliki akhlak mulia, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karakteristik Pancasila. Yang pertama, pada Pancasila mengakui keberadaan Tuhan dan tidak mengenal ateis. Yang kedua, penghargaan kepada sesama umat manusia apapun perbedaannya. Meskipun kita berbeda, tetapi pada Pancasila diakui perbedaan tersebut, diakui keberagamannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi persatuan bangsa. Yang keempat, kehidupan bermasyarakat dan bernegara berdasarkan sistem demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan yang karakteristik yang terakhir, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Arti Pancasila dalam mempertahankan NKRI. Pancasila sebagai acuan